Perkenalkan, nama saya Maya Permatasari. Saya dari kelas 4C regular pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi pemerintahan dan faktor ekologi administrasi. Pertama yaitu ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan dibagi menjadi dua macam ekosistem. Pertama, yaitu ekosistem atau lingkungan fisik. Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam. Ekosistem atau lingkungan sosial atau geografis. Lingkungan geografis dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Faktor alamiah yang akan mempengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi administrasi antara lain. 1. Lingkungan geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi, misalnya penyesuaian bentuk, cara hidup dan bentuk bermukim serta berkelompok, penyebaran, dan lain-lain, dan penyesuaian budaya serta seni cara berpikir dan mempertahankan diri dan lain-lain. Pengaruh lingkungan geografis terdapat kehidupan negara dan dapat dibagi menjadi 7 aspek, yaitu 1. Letak negara dalam rotasi dan bola dunia. 2. Bentuk daratan. 3. Bentuk air. 4. Kesuburan tanah dan mineral. 5. Iklim. 6. Bentuk-bentuk fisik pembatasan negara. 7. Ukuran wilayah negara. Sumber daya dan kekayaan alam. Sejak awal kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan secara terus-menerus dalam proses yang saling pengaruh dengan melakukan berbagai adaptasi. A. Sumber daya alam adalah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan dan energi untuk kepentingan hidup manusia. B. Kekayaan alam pada dasarnya juga termasuk dalam sumber daya alam, namun secara spesifikasi berarti berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material kandungan bumi, cairan maupun padat, yang dapat bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya. Penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Penduduk sebagai faktor ekonomi manusia disebut sebagai faktor produksi. Faktor sosial yang akan pengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi administrasi menurut Prof. Fred W. Rains. 1. Kondisi keadaan penduduk, keadaan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam Indonesia yang sangat heterogen atau multiteknik dibutuhkan suatu pemerintahan. B. Fenomena sosiologi banyak dimensi yang bisa menjadi asumsi pemerintahan desentralistik karena heterogenitas masyarakat kita. Kedua, struktur sosial. Ketiga, sistem ekonomi di dalam suatu negara. Faktor ekologi administrasi negara itu ada 3 menurut 1. Sondang P. Siagan. 2. Prof. W. Rains. 3. Farrell Wedley. Pertama, saya akan menjelaskan menurut Sondang P. Siagan, yaitu ada 8. 1. Faktor geografis. 2. Faktor penduduk. 3. Faktor kekayaan alam.
4 faktor ideologi, 5 faktor politik, 6 faktor ekonomi, 7 faktor sosial budaya, ke-8 faktor kekuatan militer. Pertama yaitu faktor geografis. Faktor geografis adalah bentuk dan keadaan suatu negara saat mempengaruhi kehidupan bangsa dalam penyelenggaraan, penyertaan, dan keamanan. Kedua, faktor penduduk. Faktor penduduk yaitu pengaruhnya terhadap administrasi negara secara faktual bahwa manusia atau penduduk dari segi jumlah maupun penyebarannya, faktor penentu apa yang dapat dilakukan negara, dan dengan kata lain manusia yang ditinggalkan di suatu negara baik secara objek ataupun sebagai objek akan menentukan apa yang dilakukan untuk diselenggarakan pemerintahan yang mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan keamanan. Yang ketiga, faktor kekayaan alam. Faktor kekayaan alam yaitu faktor yang di bumi ini tidak merata atau tidak teratur perbedaannya. Kini menyebabkan ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya dan dapat menimbulkan problem hubungan negara yang kompensif. Keempat, faktor ideologi. Faktor ideologi adalah ideologi, pola dasar dalam dan cita-cita yang sifatnya praktis untuk mencapai suatu tujuan kelompok orang dalam kehidupan negara. Ideologi ini juga merupakan suatu hal mikro sosial pemerintahan. Ideologi ini dapat dicontohkan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dapat pengaruh dari ideologi Pancasila yang dianut di dalamnya. Kelima, faktor politik. Faktor politik seperti yang kita ketahui, pemerintahan dan politik adalah dua hal yang sangat erat dikaitannya sehingga perbedaannya yang sulit ditemukan. Sistem politik suatu negara tentu saja mempengaruhi aktivitas lingkungan pemerintahan di dalamnya. Keenam, faktor ekonomi. Sisi ekonomi dan sisi ekologi pemerintahan dari ujung tali yang saling tarik-menarik antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Ketujuh, faktor sosial budaya adalah maksud dalam sosial mikro pemerintahan yang saling besar memberikan impact dan kehidupan pemerintahan. Kondisi budaya dalam suatu negara kemudian akan sangat dampak dari secara pemerintahan. 8. Faktor kekuatan militer. Faktor kekuatan militer atau pertahanan negara akan dikatakan kuat apabila memiliki wilayah. Hal ini kemudian terus menjadi perhatian oleh pemerintahan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan untuk menjaga perdaulatan negara. Faktor yang menurut Prof. V. W. Rains yaitu ada 5 macam. Pertama, keadaan penduduk. Kedua, struktur sosial. Ketiga, sistem ekonomi. Keempat, ideologi negara. Kelima, sistem politik. Dan menurut Farrell Wedi yaitu ada 4 hal. Pertama, keadaan penduduk. Kedua, wilayah. Ketiga, teknologi. Keempat, cita-cita dan harapan kepribadian. Baiklah, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.